lupa subscribe, komen, dan like ya. Terima kasih. Oke, ini kita sambung pelajaran kita. Ini topik pertama kali masuk di kelas 11 IPA ya. Nah, ini kita belajar tentang hidrokarbon. Nah, jadi dari asal hurufnya saja, hidrokarbon itu berasal dari kata hidrogen dan karbon. Berarti perlu kita ingat di sini bahwa hidrokarbon hanya tersusun dari unsur H dan C. Nah, karena dia hanya tersusun dari H dan C atau C dan H, maka nanti senyawanya itu akan berbentuk CXHY. Oke? Nah, itu dulu yang pertama. Jadi kalau udah masuk unsur O, N, S itu udah turunan hidrokarbon atau disebut senyawa organik ya. Jadi yang penting hidrokarbon hanya tersusun dari unsur C dan H. Berikutnya, nah ini ada kekasan atom karbon. Jadi karbon ini adalah salah satu unsur yang sangat khas. Kenapa disebut khas? Karena ada beberapa alasan. Nah, kita coba lihat. Karbon itu bernomor atom 6, konfigurasi berarti 24. Nah, elektron valensinya 4 membuat sehingga karbon itu memiliki tangan 4 ya, yang bisa diikatkan dengan unsur-unsur lain atau dengan dirinya sendiri. Nah, jadi kekasan yang pertama itu adalah atom karbon itu bisa membentuk rantai panjang dan pendek dengan sesama karbon. Nah, tidak semua unsur bisa membentuk rantai-rantai dengan dirinya sendiri. Jadi itulah kekhasan dari atom karbon, dia bisa membentuk rantai panjang ataupun pendek dengan sesama karbon. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa membentuk rangkap 2 dan 3 ataupun tunggal. Lalu yang ketiga, dapat membentuk ikatan kovalen dengan berbagai unsur non-logam, terutama oksigen, hidrogen, nitrogen, dan golongan halogen. Nah, golongan halogen ini maksudnya dengan F, Br, Cl, I ya, seperti itu. Nah, itulah kekhasan atom karbon yang perlu kita ketahui. Nah, berikutnya masuk kita atom karbon. Nanti kita bagi-bagi dia menjadi atom karbon primer berdasarkan jumlah atom C yang diikatnya ya. Jadi berdasarkan jumlah C yang diikatnya, maka atom karbon kita bagi 4. Primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Intinya gini, kalau primer itu berarti dia mengikat 1 C di sampingnya. Kalau sekunder mengikat 2 C di sampingnya. Kalau tersier mengikat 3 C di sampingnya. Lalu kalau kuartener mengikat semua C di sampingnya. Tadi ingat di awal bahwa karbon itu tangannya 4. Jadi kalau terikat 1 C yang primer berarti hanya 3 lagi. Berarti kalau mengikat 2 C hanya 2 lagi. Mengikat 3 C hanya 1 lagi. Dan seterusnya. Kalau sudah diikatnya 4 karbon berarti hanya sudah habis. Nah, inilah dia cara melihatnya dengan gampang ya. Nah, jadi kalau CH3 ini primer lah itu ya. Primer ya. CH2 sekunder. CH tersier. Lalu C saja tinggal, semuanya sudah terikat C, berarti kuartener. Jadi garis seperti ini artinya dia terikat sama unsur C yang lain. Jadi kalau 2 garis seperti ini berarti mengikat 2 C lain. 3 garis seperti ini berarti mengikat 3 C. 4 berarti mengikat 4 C ya. Paham ya sampai sini? Oke, ini agak cepat-cepat kita buat karena agak panjang ini. Nah, kemudian kita bagi dulu bagaimana pembagian atom karbon ini. Oke, maka hidrokarbon nanti berdasarkan jenis ikatannya kita bagi jadi hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Nah, supaya lebih gampang, ingat aja kalau jenuh berarti dia itu sendiri, tunggal. Ya, bosan ya. Kalau bosan berarti sering sendiri, tunggal. Seperti alkana, CnH2n tambah 2, sikloalkana CnH2n. Lalu ada hidrokarbon tak jenuh, ada ikatan rangkapnya. Ya, memiliki ikatan rangkap gitu ya. Salah satu dia memiliki ikatan rangkap.
alkena CnH2n, alkuna CnH2n kurang 2, alkadiena CnH2n kurang 2. Nanti ini akan kita bahas satu persatu ini ya, semua satu persatu. Ini dasar-dasar dulu lah. Berikutnya, berdasarkan bentuk rantai karbonnya dibagi jadi hidrokarbon alifatik, artinya dia memiliki ikatan C rantai terbuka. Ya, misalnya ini. Terus hidrokarbon alisiklik atau aromatik disebut benzena C6H6 ya. Lalu siklik berarti siklus, berarti dalam ruang rantai tertutup. Itulah contohnya sikloalkana atau dan sikloalkena maksud saya ya. Oke, siklus berarti siklo ya. Gitu. Nah, ini langsung kita coba soal dulu. Atom karbon sekunder tidak terdapat dalam senyawa alkana. Nah, tadi kita katakan kalau dia itu CH3 primer, CH2 sekunder, CH tersier, C saja kuartener. Berarti kalau di soal dia sebutkan tidak terdapat atom sekunder, berarti sekunder tadi dia berbentuk CH2, maka tidak ada CH2-nya. Coba ini ada CH2, B ada CH2, C ada CH2, D ada CH2. Nah, ini yang E enggak ada CH2-nya ya. Berarti tidak ada CH2, berarti tidak ada sekundernya. Maka jawabannya adalah E. Nah, itu sesimpel itu saja. Oke. Berikutnya, perhatikan senyawa hidrokarbon berikut. Pertanyaannya adalah senyawa yang tidak jenuh. Berarti yang tidak jenuh itu yang tak jenuh ya, berarti mengandung ikatan rangkap, baik rangkap 2 ataupun rangkap 3. Nah, itu. Jadi ini saya buat langsung pembahasannya. Oke, kalau jenuh memiliki ikatan tunggal ya. Tak jenuh rangkap 2 ataupun rangkap 3. Ini kalau tunggal alkana CnH2n tambah 2. Kalau rangkap 3 bisa alkena, alkuna atau alkadiena. Nah, bisa CnH2n, bisa CnH2n kurang 2. Itu kalau untuk tak jenuh. Berarti yang tak jenuh di sini tinggal kita cocokkan seperti ini. Misalnya ini C2H4, berarti CnH2n. C3H6 CnH2n ya. Berarti ini alkena nih. Boleh alkena, boleh siklo juga sih bisa nih. Nah, oke. Yang memungkinkan alkena ya 1 ya. Yang 3 ini C2H2 berarti CnH2n kurang 2 ini ya. Berarti alkuna. Nomor 1 boleh alkena, nomor 3 bukan nomor 1. Nomor 2 boleh alkena, nomor 3 bisa alkuna. Sehingga yang memungkinkan adalah ya, adalah 2 dan 3. Oke. Nah, ini yang termasuk primer. Kalau primer diingat tadi CH3. Kita perhatikan aja yang CH3 nih. 1, 4, 5, 7, 8. Ya. 1, nah 2 nggak boleh ya. 3 juga nggak boleh. Berarti AB salah. C 2 nggak bisa. Nah, ini. Berarti 4, 5, 7, 8. Ya, E. Oke, jawabannya E. Berikutnya ini juga primer berarti setiap CH3 nomor 1, CH2 sekunder berarti 1, 3 ya. CH tersier berarti 1, 3, 4, 2 ini. Kuartener yang nomor 2 ya. Jawabannya berarti C. Oke.